Saya tahu kalian nonton video ini pasti penasaran bagaimana bisa sukses di era digital, menggunakan online untuk mewujudkan masa depanmu, mendapatkan penghasilan, dan tentunya memiliki kemampuan komunikasi, rasa percaya diri, dan kemampuan presentasi yang baik. Nah, jika kalian membutuhkan semua ilmu tadi, saksikan video ini. Saya akan membahas bersama Nando untuk memberikan informasi buat kalian semua. So, don't skip this video. Oke, kita akan mulai saja bersama Nando. Gimana kabar Nando? Baik, alhamdulillah. Oke. Baik. Jadi Nando ini, saya sudah melihat kamu ya, progresnya sudah berapa tahun ini. Menurut pengamatan saya, sudah bisa bertumbuh, mandiri, dan tentunya punya penghasilan nih. Alhamdulillah, iya benar. Jadi teman-teman yang belum tahu, Nando ini saya lihat anak yang pekerja keras, dan tentunya kerja keras aja nggak cukup. Benar, betul ya? benar Kamu banget. harus berpikir smart, berpikir cerdas, dan harus ada yang mengarahkan tentunya. Kalau nggak diarahin, kamu nggak punya goal nantinya ya. Oke, Nando, langsung by the way, bisa jelasin ke yang nonton video kita ini, pasti di antara mereka ada yang penasaran dan ingin tahu nih, kamu itu kerjaannya ngapain aja hari ini, sampai saat ini, dan apa yang bisa kamu sharing buat mereka. Silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Labi Fernando, saya mantan mahasiswa di Anantapedia Business School. Saya sekarang bekerja di PT SMI atau biasa disebut PT Symbiotic Multi Talenta Indonesia. Itu PT yang bergerak di bidang IT software, Coach. IT software. IT software. Saya bekerja di bagian digital marketing eksekutif. Wow. Di PT SMI itu. Sudah jalan hampir setahun dan alhamdulillah jenjang karirnya lumayan bagus. Oke. Lumayan atau bagus? Bagus, Nah, itu dia. Cuman ini kan orang Indonesia kadang-kadang sungkan gitu. Padahal udah bagus gitu, tapi ada lumayan ya. Sebenarnya bagus gitu. Berarti ini bagus ya? Bagus, Oke, bagus banget. oke. Nah, kira-kira dari digital marketing ini apa yang kamu biasa gunakan dalam pekerjaan? Ilmu apa nih? Skill apa yang kamu bisa? Banyak hal yang Iya. setelah saya lama belajar sama Coach Wira, sama mentor saya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari digital marketing itu dari segi komunikasi. Komunikasi. Komunikasi penting. Terus desain. Kamu biasanya pakai untuk apa tuh komunikasi? Komunikasi itu untuk ke business writing-nya sih sebenarnya, Sar. Business Untuk writing. Nah, jadi pembaca dari apa yang kita pasarkan tuh merasa tertarik untuk apa sih sebenarnya produknya ini gitu. Berarti menurut kamu ini mutlak ya? Mutlak. Mutlak, ya. Jadi supaya teman-teman yang nonton video ini mungkin masih ragu gitu, Nando. Masih ragu, artinya belum tahu apa yang harus dilakukan. Karena selama ini anak-anak muda di Bali khususnya, itu masih ada satu keinginan bekerja di satu sektor saja. Misalnya sektor pariwisata. Which is itu bagus kalau memang sektor ini tidak ada surutnya. Betul ya? Bener banget. Jadi kalau dia stagnan begini bagus, tapi kalau dia nyungsep, naik lagi, berarti kan hidup kamu, masa depan kamu, penghasilan kamu juga naik turun, nyungsep, nah itu kan. Nah, beda sama kamu nih, kalau kamu kerja, berarti selama bisnis digital teknologi ini ada, berarti kamu penghasilan bakalan pasti, kan begitu ya? Benar. Bahkan bisa naik lagi. Bisa naik lagi. Oke, tadi kan sudah dibilang jenjang karirnya bagus nih. Jenjang karirnya bagus. Oke, nah menurut kamu selain digital marketing tadi komunikasi, apalagi nih, Dul? Supaya teman-teman di sini dapat inspirasi dan dia mengambil langkah sehingga setelah nonton video ini dia dapat bayangan gambaran kayak gitu. Sebenarnya kan banyak, kayak Coach Wira bilang tadi, banyak banget anak muda, anak-anak zaman sekarang yang fokusnya cuma pada satu peluang saja, nggak bisa fokus ke peluang yang lain. Padahal menurut saya sendiri digital marketing ini adalah peluang yang sangat bagus di dunia era digital nih, dan wajib ini kita pelajari gitu. Kita harus bisa di situ. Karena saya sendiri belajar digital marketing itu selain komunikasi yang saya bilang tadi, desain, terus desain kamu juga bisa. Desain juga bisa, terus public speaking itu ternyata perlu. Jadi kita selain digital, kita juga harus bisa menjelaskan ke orang tentang bagaimana project kedepannya seperti itu. Dan buat kamu sekarang itu gampang ya? Alhamdulillah. Gampang. Lancar gampang. Ya? Itu karena kamu sudah belajar sebelumnya? Benar banget, sudah belajar sebelumnya. Nah, gini, Nando, kalau menurut kamu nih, buat yang nonton juga biar tahu, kira-kira kalau kamu nggak belajar ilmu digital marketing nih, ya sebelumnya, ketika lulus, kamu SMK ya? Iya, SMK. Ya, ketika lulus SMK, jika kamu nggak belajar digital marketing nih, di sekolah vokasi kayak Anantapedia Business School misalnya, kira-kira nih, kamu bisa nggak ada di karirmu sekarang ini? Jujur, nggak bakal bisa. Nggak bakalan? Nggak bakal bisa. Dan mungkin
Apakah kamu ngerti apa tidak ketika kamu mau lulus itu kamu mau jadi apa? Sangat gak ngerti ya waktu pertama ngerti, lulus ya? mau jadi apa. Akhirnya apa yang udah saya pelajarin saya lakuin lagi, saya pelajarin lagi. Akhirnya pada nyampe di level yang sekarang ini. Kalau mungkin nggak saya berpikir untuk berubah, mungkin saya juga udah dirumahkan ya. Udah dirumahkan sekarang. Nah, jadi ini buat kalian yang nonton video ini, mungkin nanti mau lulus SMA gitu ya Nando ya, ada yang galau, ada yang bingung. Nah, di AWBS, jadi kalian bisa mengikuti langkah mereka yang sudah lulus di sini, karena menurut data nih Nando, menurut data ya, 86% anak AWBS yang lulus itu sudah jadi pebisnis, pengusaha, entrepreneur. Dan mereka ada yang jadi pekerja profesional. Ya, sisanya ada yang lanjut ke pendidikan tinggi. Artinya ini satu langkah yang bagus. Nah, sekarang kalau Nando tadi bilang digital marketing sudah, komunikasi sudah, desain. Kira-kira kalau menurut kamu public speaking ini kamu gunakan di pekerjaan kamu nih untuk apa, Nando? Jadi saya kan di office-nya. Nah, di office itu banyak orang datang. Nasabah-nasabah dari PT SMI itu datang untuk menanyakan kendala atau masalah yang terjadi. Nah, di situ kita harus bisa menjelaskan dengan baik dan benar bagaimana sistemasi bekerjanya di sana, sistemasi IT dan software yang kita perjualbelikan produknya itu. Bisnisnya juga ya. Benar, bisnisnya juga, pengembangannya kita. Itu jadi perlu banget public speaking. Kalau misalkan kita nggak bisa public speaking, nggak punya ilmunya, nggak punya skillnya, saya rasa bakal kelabakan untuk menjelaskan kepada orang gitu. Jadi orang cenderung kayak tidak percaya dengan kita kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik gitu. Jadi ini menarik sekali karena apa yang dilakukan Nando, mungkin kamu waktu pertama kali juga kuliah setelah SMK juga masih bingung gitu ya. Benar. Artinya ilmu ini mau dipakai di mana? Benar. Karena banyak yang ngalami satu kondisi pada saat belajar itu biasa-biasa aja. Tapi setelah di dunia kerja, di industri, mereka baru ada yang pernah bilang sama saya, Coach Pira, ada materi itu lagi nggak? Saya masih mau butuh nih, mau belajar ini lagi kayak gitu ya. Jadi pesan saya, belajar hal baru dalam hidup ini, apalagi kalian masih muda, bagi anak Anda yang sedang nonton ya, anak-anak yang sedang nonton saat ini, atau mungkin termasuk orang tua ya Nando ya. Bener, orang tua yang anaknya ingin diarahkan, didorong menjadi sukses di era digital, ini penting. Jadi untuk belajar konsep bisnis, konsep manajemen, ilmu salesnya, ilmu marketingnya, termasuk public speaking tadi. Benar banget. Kamu pernah satu pengalaman presentasi di mana Nando? Yang buat kamu tuh bangga, seneng. Oh, gua ini keren nih kayak gitu. Saya waktu presentasi ya di acara MOS, itu acara bulanan biasanya di perusahaan. Itu kita menjelaskan produk kepada orang-orang yang ingin bergabung dengan perusahaan. Itu saya menjelaskan bagaimana sistemasi dan produk kita tuh seperti apa. Itu ada di hotel GNBis Hotel waktu itu. Itu antusiasnya. Ada berapa peserta tuh? Kurang lebih 80 peserta, 80-an peserta. Itu saya merasa kayak, wah, dari saya yang sebelumnya seperti apa bisa bicara di depan banyak orang dengan santai, dengan luasnya gitu, Coach. Berkat ya belajar bersama mentor kita. Jadi mutlak ya, karena sebuah survei menyatakan bahwa 80% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kemampuan komunikasi mereka yang akan menguatkan rasa percaya diri mereka. Nah, ini dua hal yang menjadi satu. Sehingga di sini buat kalian atau para orang tua yang ingin anaknya kami latih untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, percaya diri, jago presentasi, jago komunikasi, bahkan menguasai ilmu digital marketing. Nah, ini nanti bisa bergabung ya. Artinya Nando sendiri sudah membuktikan bahwa skill yang dipelajari itu memang bisa diterapin gitu. Bener. Yang paling banyak kamu terapin apa lagi selain komunikasi? Dalam sisi digitalnya nih? Lebih ke pemasarannya. Marketing ya? Marketingnya. Marketingnya ya sangat penting. Karena begini, kunci sukses perusahaan itu adalah dari sisi penjualannya, profitnya kan yang siapa yang jual gitu ya. Iya benar. Nah, saya kasih tips buat kalian yang nonton video kami ini ya. Pertama, pahami dulu kalau kalian nanti dari lulus sekolah, mau SMA, SMK atau perguruan tinggi, pahami konsep dasarnya bahwa setelah lulus orang-orang mau cari apa dulu? Kerja. Pasti. Kerja mau cari uang. Nah, itu dia. Yang jadi pertanyaannya mau cari uangnya cepat atau lambat. Itu tergantung dari masa studi kalian.
Kalau studi kalian itu 4 tahun, ya berarti 4 tahun setelah itu baru bisa dapat penghasilan. Tapi kalau 1 tahun ya bisa jadi lebih cepat kalian akan mendapatkan penghasilannya. Benar. Kan begitu ya. Benar. Nah, kemudian kalau kalian sudah paham terhadap tujuannya mencari uang, maka pelajarilah skill-skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau bahasa kerennya itu ada begini, Nando, link and match. Link and match artinya pelajaran yang dikuasai, skill yang dikuasai itu memang dibutuhkan industri saat ini. Nah, kamu ada di PT SMA ya? SMI ya. PT SMI ini kan di bidang digital, teknologi gitu misalnya. Ya. Nah, jadi kalau kamu menguasai ilmu ini, bahwa apapun perusahaan, gitu kan? Apapun perusahaan, organisasi itu adalah bisnis. Betul apa ya? Betul banget. Rumah sakit bisnis nggak? Bisnis. Rumah makan? Bisnis. Ya, semuanya bisnis. Jadi, kalau kalian belajar konsep bisnis sekarang, maka kalau lulus nanti, kalian akan bisa diterima di mana saja. Jadi perusahaannya perusahaan apapun, karena perusahaan itu adalah bisnis. Dan bisnis itu mau cari duit, mau cari profit. Benar banget. Nah, jadi ini yang dibuktikan oleh Nando. Jadi dia sudah belajar ilmu bisnis, yang akhirnya ketika di PT SMI itu ada ya bisa diterima karena belajarnya ilmu bisnisnya, konsepnya dipelajarin seperti itu. Nah, nanti buat adik-adik yang penasaran dan ingin tahu Nando itu kuliah di mana sih sebelumnya, kamu boleh ceritain dong sama mereka supaya tahu ya. Saya mahasiswa di AWBS sebelumnya. Alumni maksudnya. Alumni mahasiswa. Ini kayaknya betah nih. Di AWBS di jurusan Professional Business Communicator waktu itu. Professional Business Communicator ya. Iya. Nah, kebetulan alur di sana dan modul-modul kurikulum yang diberikan itu mengarah banget untuk era digital yang sekarang ini. Sangat-sangat mengarah, Coach. Nah, jadi ini karena mereka udah nonton nih, saya mau kasih hadiah, Nando. Jadi kita bagi-bagi voucher. Keren banget. Karena nanti saksikan di tanggal 1 ada transformasi ini. Tapi saya nggak mau kasih tahu sekarang. Pantengin YouTube-nya OWBS. Jadi tanggal 1 Januari 2022 ada sesuatu yang besar terjadi di sini. Dan kita bagi-bagi voucher 1 miliar. Siapa tahu kalian yang beruntung, silakan kasih komen. Dan komen terbaik atau kalian yang tertarik mau mendaftar, mau menjadi seperti Nando nih, nah silakan kasih komen. Nanti kita akan kasih link di description untuk mendaftarkan voucher atau mendapatkan diskon apapun yang kalian inginkan, atau mau tanya-tanya tentang AWBS. Pertanyaan pamungkas. Nah, kira-kira nih, kalau sudah punya ilmu digital, kemudian ilmu marketing, ilmu komunikasi, ilmu percaya diri, ini Nando. Kira-kira penghasilan, nah ini penghasilan nih kan, ujung-ujungnya orang mau tanya ini, berapa sih penghasilan yang bisa kamu dapetin? Ringnya aja deh, nggak usah langsung dibuka tuh, kurang lebihnya aja supaya yang nonton semangatnya. Ya, penghasilan di bulan pertama pasti bertahap lah penghasilan, ada kenaikannya sampai atau tahu gini. Nah, saya pancing-pancing dulu ya. Jadi kamu nanti di mana adanya? Saya mau tanya nih. Menurut kamu berapakah penghasilannya Nando? Coba dijawab ya. Saya kasih option nih. A itu adalah mulai 2 juta gitu. 2 juta. B ada yang 3 juta. D ada yang 5 juta. E 6 juta. Yuk coba tuh sambil nonton. Kira-kira berapa ya sebelum nanti disampaikan. Atau yang E 6 juta ke atas. Nah, kalau kamu sebagai anak muda menguasai ilmu digital marketing ini, kamu mau yang di option mana? Coba di chat, di komen. Kamu mau yang di mana gitu kan? Di level apa? Di level yang mana? Kamu mau yang A, B, C, D, atau E? Coba di chat. Nah, siapa yang ngechat, nanti saya akan undi. Siapa tahu kalian yang akan beruntung mendapatkan gebiar voucher 1 miliar dari Ananta Widya Business School. Oke, nah sudah di chat ya? Oke, sekarang kita tanya nih. Oke Nando, sambil nunggu mereka ngasih komen, kita 1 menit ngobrol lagi dikit ya. Nah, mereka lagi ngecat tuh angka berapa optionnya A, B, C, D, E, F, G. Kantormu ada di mana nih? Kantor saya ada di Imam Bonjol di ya? The Ambangan Tenten. Tadi kamu bilang ada MOS, itu apa tuh? Itu Magnet Dollar Sharing Time. Wah, Magnet Dollar Sharing Time. Oke, berarti itu memang momen menarik dolar gitu ya? Iya benar, Magnet Dollar Sharing Time. Jadi sharing dalam arti untuk mengembangkan bisnisnya. Benar banget. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang duit, semakin besar. Benar banget. Berarti kemampuan komunikasi dan meyakinkan orang harus semakin kuat juga. Betul ya Nando? Benar banget, Gus. Harus bisa membangun trust, kepercayaan.
Oke, silakan Nando. Sekarang kira-kira ringnya berapa nih? Ringnya yang E. Yang E, keren banget. Berarti itu 6 juta ke atas ya? 6 juta ke atas. Wah. Alhamdulillah. Bayangin nih, sambil duduk saksikan video ini, atau para orang tua nih yang ingin, mana yang lebih penting buat Anda? Anaknya itu pegang gadget nggak dapat duit, hanya buang-buang waktu. Bener. Atau kayak Nando nih, dia pakai gadgetnya bisa ngasilin lebih dari 6 juta sebulan. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup keluarga Anda? Nah, Anda bisa renungkan, dan tentu nggak bisa langsung seperti Nando. Anda harus melalui step yang Nando lakukan. Minimal lah belajar vokasi dulu. Bener banget. Belajar ilmu komunikasinya, pengembangan diri, kepercayaan diri, public speaking, digital marketing. Oke, kita rekap aja semua. Thank you Nando. Terima Semoga kasih juga. Short discussion kita ini bisa memberikan sebuah inspirasi buat anak muda di Bali ini. Amin, Ya. semoga. Dan nanti kita undang Nando lagi untuk berbicara di tahapan lebih lanjut lagi, konsep bisnisnya seperti apa. Dan bagi teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, saya sudah membuat video bersama anak muda juga lulusan AWBS, namanya Della, yang bekerja di satu perusahaan digital juga di blockchain, dan sudah mencetak 3 token di perusahaannya, di bisnisnya, dan ini tentu sangat bagus. Dan kurang lebih gaji mereka seputaran angka-angka tersebut. Jadi kalau kalian tertarik mendapatkan angka 5 juta ke atas, so join this business, tapi ingat, miliki skillnya terlebih dahulu. Oke, bersama saya Coach Wira dan Saya Nando. terima kasih, dan tunggu video saya berikutnya bersama anak muda lainnya. See you.